Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ider 100.000. Jangan kaget lihat suara baru saya. Kurasa saya lebih nyaman memakai suara kayak gini. Oke, di sini saya akan merangkum sebuah film Bollywood yang berjudul Gajani. Ya, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe ke channel ini biar lebih enak. Oke, kita langsung aja intro. Film berawal di sebuah universitas kedokteran di mana sejumlah mahasiswa sedang mempelajari struktur anatomi pada otak manusia. Lalu seorang mahasiswi cantik bernama Sunita, dia terlihat sedang fokus memperhatikan dosennya. Ketika melihat berkas pasien yang mempunyai masalah dengan otak, dia tidak sengaja menemukan berkas seorang pasien bernama Sanjay Singhania. Dia menderita penyakit anterograde amnesia, yaitu sebuah kasus langka di mana penderitanya akan mengalami gejala hilang ingatan selama 15 menit. Artinya Sanjay setiap 15 menit akan kembali mengalami hilang ingatan. Dan untuk memperjelas penyakit ini, Sunita lalu menanyakan langsung kepada dosennya yang bernama Dr. Deb Kumar. Awalnya Sunita ingin dosen mengizinkannya untuk melakukan studi langsung ke Sanjay. Namun dosen menolaknya karena kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dan pelakunya belum ditemukan. Terlihat di layar wajah Sanjay dengan bekas luka di kepalanya akibat pukulan benda keras. Sanjay bisa bertahan hidup namun dia mengalami hilang ingatan. Lalu Sunita bertanya bagaimana dia melakukan kegiatan sehari-harinya. Dosen pun menjawab dengan mencatat dan memfoto semua kegiatannya agar dia bisa mengingat kembali setiap kegiatannya. Dan inilah dia, Sanjay Singhania yang diperankan oleh Aamir Khan. Dia sekarang sedang berubah menjadi singa seperti namanya. Dia sangat buas dan penuh amarah memukuli seorang pria hingga tewas. Lalu Sanjay mencari sebuah HP cinit-nit di saku orang tersebut dan menemukan sebuah nama, yaitu Gajini. Rupanya Gajini adalah seorang penjahat yang dia cari. Sanjay kemudian memotret wajah pria tersebut agar dia kembali mengingatnya setelah 15 menit kemudian. Lalu setelah mencari informasi di rumah pria tersebut, dia mendapatkan sebuah undangan hitanan dari Gajini dan alamatnya tertera di sana. Sanjay pun meninggalkan tempat itu. Lalu datanglah gerombolan Ladu Singh yang dipimpin seorang inspektur bernama Arjun. Polisi lalu melakukan olah TKP di tempat ini untuk mencari pelakunya. Dia menemukan sebuah tiket bis yang tak sengaja Sanjay jatuhkan. Tak lama setelah itu, sosok Gajini datang beserta anak buahnya. Terungkap 2 anak buahnya tewas dalam minggu ini. Gajini tampak geram dengan kematian anak buahnya. Lalu dia meminta seluruh anak buahnya untuk mencari sebelum polisi meringkusnya. Kemudian kita diperlihatkan di tempat Sanjay tinggal. Dia menempelkan seluruh informasi tentang Gajini agar dia bisa mengingat kembali kejadian yang mengubah seluruh hidupnya. Dia pun mentato seluruh tubuhnya dengan nama Gajini dan sebuah nama seorang perempuan yang belum bisa dia ingat. Dia melupakan kemarahannya dan secepatnya ingin membalaskan dendamnya. Kembali ke Inspektur Arjun yang mendapatkan informasi dari seorang supir bajai yang tidak lama melihatnya. Informasi tersebut mengenai Sanjay yang selalu naik bis. Inspektur Arjun langsung mengejar bis yang ditumpangi oleh Sanjay. Namun pada saat naik bis, Sanjay sudah tidak ada di sana. Di sebuah rumah sakit sekaligus kampus di mana Sunita belajar, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Sanjay. Dia lalu meminta Sanjay untuk mengobrol dengannya di sebuah kafe. Sanjay lalu sedikit menceritakan tentang penyakitnya kepada Sunita. Sunita lalu dipotonya dan diberi tulisan teman. Arjun akhirnya menemukan di mana Sanjay tinggal
Dia memukul Sanjay hingga pingsan lalu mengikatnya. Dia kemudian menemukan sebuah buku diari harian tahun 2005 dan Arjun membacanya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Sanjay. Dan Sanjay terlihat baru turun dari jet pribadinya. Sanjay adalah seorang penguasa muda yang sukses. Selain tampan, dia juga pemilik perusahaan seluler bernama Air Voice. Dia dikenal sebagai pengusaha yang cerdas, tegas, dan juga baik hati. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Kalpana. Dia merintis karir menjadi figuran dan berniat menjadi model terkenal. Lalu kembali ke Sanjay yang terus mengembangkan bisnisnya. Dia berniat memasang sebuah reklame besar di sebuah lokasi yang sangat strategis. Namun, terkendala oleh sebuah rumah yang diketahui milik seorang yang bernama Kalpana. Lalu Sanjay mengutus anak buahnya untuk menemui Kalpana dan meminta izin kepadanya. Bosnya Kalpana terkejut dengan utusan dari Sanjay yang dikenal pengusaha sukses pemilik perusahaan seluler. Karena Kalpana dan anak buah Sanjay berbicara di ruangan berbeda, bosnya mengira Kalpana punya hubungan asmara dengan Sanjay. Padahal mereka sebatas meminta izin memasang reklame. Dan Kalpana menolak mentah-mentah permintaan mereka. Bosnya Kalpana lalu berbicara dengan Kalpana untuk memperbaiki hubungan asmaranya dengan Sanjay. Karena hal itu bisa membuat perusahaan iklan miliknya akan terbantu dengan perusahaan besar milik Sanjay. Di sisi lain, karena Kalpana yang merasa ingin menjadi model, dia berpura-pura pada bosnya bahwa dia memang memiliki hubungan asmara dengan Sanjay. Impian Kalpana terwujud. Bosnya menjadikan dia model utama dalam perusahaan iklannya. Hingga seorang wartawan majalah dan televisi datang untuk mewawancarainya dan memuat berita asmara tentang hubungan mereka. Berita ini akhirnya sampai juga kepada telinga Sanjay. Bahkan media pun banyak mencarinya untuk menggali informasi ini yang membuat Sanjay muak. Lalu dia bersama rombongan anak buahnya akan mendatangi Kalpana. Di tengah perjalanan hatinya terenyuh melihat seorang gadis yang sedang menyeberangkan beberapa anak cacat masuk museum. Dan gadis itu adalah Kalpana. Hingga sampailah Sanjay di perusahaan iklan di mana Kalpana bekerja. Dia terkejut melihat Kalpana yang ternyata adalah gadis yang dia lihat telah menyeberangkan anak-anak cacat. Tentu saja Sanjay berubah, dari awalnya ingin melabraknya berbalik mengaguminya. Bahkan Kalpana yang tidak mengetahui sosok Sanjay mengira dia adalah Sachin, peserta audisi iklan. Kalpana dengan gumelisnya bahkan menyuruh Sachin untuk memperagakan adegan menyisir rambut. Asyik kana? Kan? Bahkan dia dengan polosnya mengatakan perusahaan Air Voice adalah perusahaan seluler yang memiliki sinyal yang buruk. Setelah meminta nomor telepon Sanjay yang dia kira Sachin, Kalpana pun menyuruhnya untuk pergi. Sanjay lalu pergi dengan senyuman di wajahnya yang mengartikan dia sudah memaafkan Kalpana. Saat sibuk mengelola bisnis, Kalpana lalu meneleponnya untuk datang menggunakan bajaj. Karena ada penawaran iklan celana dalam elastis. Sanjay pun datang dengan menggunakan bajai lalu Kalpana menyambutnya. Sanjay kembali dibuat kagum oleh kebaikan Kalpana. Ketika melihat dia membantu seorang kakek tua menemukan halte bis. Seiring waktu berjalan, kebersamaan mereka membuat Sanjay mencintai Kalpana. Karena kepribadian yang baik dan selalu ceria. Namun sampai saat ini Sanjay tidak bisa menceritakan identitas diri sebenarnya. Lalu bosnya Kalpana memanggilnya untuk meminta dia membawa Sanjay dalam acara perayaan tahun baru. Tentu saja ini membuat Kalpana kebingungan. Terlebih undangan sudah disebarluaskan. Karena kenyataannya Kalpana tidak mengenal sosok Sanjay. Dan untuk menutupi kebohongannya, lalu dia memutar otak untuk mencari cara agar semua orang percaya bahwa dia mempunyai hubungan asmara dengan Sanjay. Dia pun meminta Sachin untuk menyamar menjadi Sanjay dan datang ke pesta yang diadakan perusahaan. Tentu saja permintaan ini Sachin setujui.
Dan akhirnya Sanjay datang dengan mobil mewahnya berikut para pengawalnya. Semua orang pun percaya dengan kisah cinta mereka. Namun ketika pulang dari acara tersebut, mereka menggunakan bis Madonna. Di sini, Sachin alias Sanjay langsung mengungkapkan perasaan dan menembak Kalpana. Selama ini Sachin sudah mencintai Kalpana dan berharap untuk menikahinya. Karena shock, Kalpana meminta jawabannya besok. Sanjay pun dalam hatinya akan mengungkap identitas aslinya jikalau Kalpana menerimanya. Namun, jika dia menolaknya, Sanjay akan pergi dari kehidupan Kalpana. Sanjay ingin jawaban Kalpana ketika melihat dirinya hanya seorang pria biasa, bukan Sanjay pria yang kaya raya. Dan film kembali ke Inspektur Arjun yang sudah selesai membaca buku harian Sanjay. Dia lalu mencari diari lanjutan dari buku itu, dan ketika menemukannya dan saat akan membacanya, Sanjay dapat membebaskan diri dari ikatannya. Dia lalu menghajar Arjun dan balik mengikatnya. Alarm HP Sanjay berbunyi tentang acara yang akan dihadiri Gajini dalam sebuah festival budaya. Di sini, Sanjay menyamar lalu memfoto Gajini. Sanjay lalu menelepon Gajini untuk dipancing keluar dari gedung tersebut. Rupanya, Gajini menyuruh anak buahnya. Sampai di parkiran, Sanjay lalu menghabisinya. Karena hilang ingatan, dia salah itu bukan Gajini, melainkan anak buahnya. Gajini kembali marah mengetahui anak buahnya kembali dibantai. Dia pun memutuskan untuk menghabisi seluruh musuhnya. Scene berpindah ke mahasiswi Sunita yang datang ke apartemen Sanjay. Dia menemukan Inspektur Arjun yang disekap di sana. Setelah mengambil buku harian milik Sanjay, Sunita dan Arjun terkejut karena Sanjay masih berada di sana. Sanjay kembali hilang ingatan tentang mereka. Arjun lalu berusaha kabur dan Sanjay mengejarnya. Naas, Arjun tewas setelah bis Madonna jurusan Cililin Bombay menabraknya. Sunita yang belum tahu kisah sebenarnya malah mendatangi Gajini dan memberitahunya bahwa Sanjay akan membunuhnya. Gajini pun bersama anak buahnya memburu Sanjay ke apartemen. Padahal di saat yang sama Sanjay mendatangi rumahnya Gajini. Sampai di dalam rumah Gajini, telepon berbunyi. Sanjay mengangkatnya dan itu adalah Sunita. Sanjay mengetahui Sunita bukan teman dan dia adalah antek dari Gajini. Sanjay kemudian bergegas mendatangi rumah Sunita. Sanjay yang berniat menghabisi Sunita, dia malah terjebak dalam lift karena Sunita mematikan listriknya. Lalu dia menelepon polisi hingga akhirnya mereka datang dan berhasil menangkap Sanjay. Karena tato di seluruh tubuhnya termasuk nama Gajini dan nomor teleponnya, polisi pun memanggil Gajini untuk keperluan penyelidikan. Setelah melihat orang yang selama ini memburunya dengan penyakit hilang ingatan, Gajini berbohong kepada polisi bahwa dia adalah temannya. Polisi pun percaya begitu saja. Gajini lalu membawa Sanjay ke apartemennya. Namun Gajini tidak menghabisi Sanjay, tapi dia menghapus seluruh ingatan Sanjay dengan membakar seluruh dokumen dan foto yang ada di apartemennya. Bahkan tato yang ada di tubuhnya dihapus seluruhnya. Sanjay akan kembali menjadi orang yang tidak mempunyai ingatan apapun, termasuk untuk menghabisi Gajini. Di rumahnya Sunita yang mendapatkan 2 buku harian Sanjay, dia lalu membacanya. Dan pada di hari kedua, film pun kembali ke Sanjay alias Sachin, dan Kalpana memutuskan menerima cinta Sachin. Namun, karena Kalpana masih mempunyai mimpi di dunia karirnya, dia menunda untuk melangsungkan pernikahan mereka. Sanjay pun memutuskan menunda untuk memberitahu identitas asli sebenarnya. Karena cintanya diterima,
Tanpa sepengetahuan Kalpana, dia membelikan sebuah apartemen untuk Kalpana dengan kedok undian dari Air Voice miliknya. Kalpana pun membeli sebuah mobil mini dari perhiasan miliknya yang dijual. Mereka menginjakkan kaki di semen sebagai simbol keabadian cinta mereka dan bukti langkah ke depannya untuk mereka berdua. Sanjay lalu harus berangkat ke London untuk mengurusi bisnisnya selama 10 hari. Namun kepada Kalpana dia berkata harus mengunjungi ibunya yang sedang sakit di desa dan menjual tanah untuk biaya pengobatannya. Dengan alasan seperti itu, Kalpana pun mengizinkannya, dan karena kebaikannya dia memberi Sachin segepok uang untuk biaya pengobatan ibunya dari mobil yang dia jual. Namun ini menjadi pertemuan terakhir bagi Sachin dan Kalpana, karena diari dari Sanjay berakhir di sini. Sunita kemudian mencari langsung tentang kisah lanjutan dari Sanjay. Dia mendatangi tempat kerja Kalpana dan gadis-gadis yang pernah diselamatkannya berbekal dari surat kabar di masa itu. Terungkap, ketika Kalpana pergi ke Goa dengan naik kereta api, dia bertemu dengan 25 gadis yang disekap di sana untuk diperjualbelikan. Untungnya, di gerbong lain terdapat puluhan tentara India yang menyelamatkan mereka. Kalpana pun menjadi berita utama atas keberhasilannya menyelamatkan para gadis itu. Lalu, petugas rumah sakit di sana memberitahukan kepada Kalpana bahwa 2 gadis dari 25 totalnya yang dia selamatkan menghilang. Dia lalu mengunjungi rumah sakit dan tidak diduga Gajini datang dan mengancam Kalpana. Dia lalu pulang dan bermaksud melaporkan Gajini ke polisi. Sesampainya di apartemen, petugas rumah sakit kembali memperingatkannya bahwa Gajini akan membunuhnya dan mereka sudah berada di apartemennya. Kalpana langsung keringat dingin mendengar hal itu. Dia lalu bersembunyi dalam lemari dan anak buah Gajini mencarinya. Sanjay yang baru pulang dari London bergegas datang ke apartemen Kalpana. Sanjay merasa heran kenapa pintunya tidak dibuka. Lalu dia memanggil nama Kalpana. Sontak Kalpana mendengar bahwa itu adalah suara dari Sanjay. Dia lalu mencoba untuk meneleponnya, tapi sayang, handphone dari Sanjay tertinggal di mobil. Lalu anak buah Gajini mengira Kalpana telah kabur melalui pintu belakang. Dan Sanjay kembali ke mobilnya dan melihat panggilan tidak terjawab di handphonenya. Dia lalu menelepon balik Kalpana dan terkejut. Kalpana berada dalam bahaya. Sanjay lalu banting setir kembali ke apartemen Kalpana. Sampai di apartemen, Sanjay terkejut karena Kalpana sudah tertusuk di punggungnya. Tak sampai di situ, Gajini dan anak buahnya kembali datang dan menghantam kepala Kalpana hingga tewas. Karena hal inilah, Sanjay menyimpan rasa dendam yang sangat membara kepada Gajini. Setelah mengetahui fakta ini semua, Sunita mendatangi rumah sakit dan meminta maaf kepada Sanjay. Sunita lalu menceritakan semua kisah Sanjay. Hal ini membuat Sanjay murka dan langsung ingin menghabisi Gajini. Karena Sunita yang sudah mengetahui kisah haru dari seorang Sanjay, dia langsung mengantarkannya ke markas Gajini. Dengan seorang diri, Sanjay menghabisi seluruh anak buah Gajini. Kita lihat aksinya, guys. अंदर नहीं जाने का, चलो। Gajini yang ketakutan kemudian kabur. Sanjay lalu mengejarnya, tapi Sanjay kembali mengalami hilang ingatan. Saat Sanjay melihat Gajini, dengan licik Gajini berbohong kepadanya. Lalu tanpa disadari Gajini menancapkan linggis di perut Sanjay. Sunita yang bermaksud menolong Sanjay, dia terkena pukulan oleh Gajini.
Gajini kembali ingin mengulang adegan di mana dia menghabisi Kalpana. Dan di momen inilah Sanjay kembali mengingat kejadiannya terdahulu. Dengan sisa tenaga, Sanjay bangkit dan menghabisi Gajini seperti halnya dia menghabisi calon istrinya Kalpana. Mampus anjing. Di akhir cerita, Sanjay akhirnya mendirikan yayasan yatim piatu yang diberi nama Kalpana. Lalu Sunita datang memberinya sebuah hadiah. Hadiah itu adalah sebuah telapak kaki simbol cinta Sanjay dan Kalpana. Dan film pun berakhir.